Nah, pada kesempatan kali ini saya jauh-jauh ya ini datang dari lubuk hati paling dalam, berharap nanti kawan-kawan bisa menghasilkan karya dan meraih prestasi lebih dari apa yang saya raih. Saya akan cerita satu contoh kisah dulu ya, yang mungkin bisa menjadi spirit buat kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa begitu. Ini salah satu teladan bagi kita menurut saya. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, dan dilindungi paling sepanjang 7 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel. Sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub al-Ansari, usia 80 tahun, beliau membawa pasukannya untuk membebaskan Konstantinopel. Beliau meninggal di medan perang dan minta untuk jasadnya dikuburkan di kaki terdepan pasukannya. Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut Janisarius. Lalu untuk merontokkan Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya, 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang, menyerang dari sebelah selatan, barat, dan utara. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, "Sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu." Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Akhirnya apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini? Bahkan riwayat lain mengatakan 21 tahun. Jadi akhirnya karena kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya, Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Imam Ostuna di dalam kitabnya Osmani Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya kawan-kawan, apa yang bisa membuat seorang pemuda berusia 23 tahun bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih kumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat yang panjangnya 6 km. Lalu beliau minta seluruh pasukannya berdiri dan beliau bertanya, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akhir balik? Silakan duduk." Tidak satu pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akhir balik? Silakan duduk." Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akhir balik? Silakan duduk." Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih seorang pemuda berusia 23 tahun membuktikan sabdanya 825 tahun kemudian? Mungkin Allah yang memberikan hikmah kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah, dan Allah berikan keberhasilan dalam kehidupannya. Nah, salah satu inspirator yang itu bisa menjadi teladan untuk kita semua dan mungkin bisa menjadi role model
bagi kita semua adalah Eyang Habibie. Mungkin Bapak Ibu ingat, Bapak-bapak ya, ada ibu-ibu juga. Waktu kita kecil orang tua kita kalau bilang apa? Nah, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie, ya kan ya? Di rumah-rumah kita, Bapak Ibu kita bilangnya apa? Nah, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie. Beliau menjadi idola kita semua sejak kecil dulu. Apa yang membuat beliau istimewa? Satu, dipanggil Mr. Crack karena berhasil menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Punya daya saing internasional. Lalu kedua, beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan apa? Otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Bahkan beliau pernah mengatakan, saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi dengan spiritual. Dan yang ketiga, beliau punya rasa cinta ke Indonesia. Ya, meninggalkan berbagai kenyamanan, mengabdi sana. Dan yang keempat, ini yang luar biasa, dan ini langsung yang cerita sama saya. Beliau cerita saat itu bahwa Ibunda Ainun adalah lulusan terbaik se-SMA Jakarta, Jawa Barat. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadi orang berguna bagi bangsa. Saat itu yang Habibie undang 9 anak muda, disebut namanya kelompok 45. Terus yang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything. Karena kamu nggak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Habibie, saya pikir penting buat kita punya reason kenapa kita memulai sebuah karya. Dan saya mau masuk ke satu contoh karya yang baru aja saya buat sekitar 4 bulan terakhir. Jadi apa poin yang penting pertama? Yaitu Nobel Purpose. Kalau teman-teman mau buat karya, mau buat kebaikan, mau buat inovasi, membuat terobosan, ya, disruptive innovation, apapun itu harus punya yang pertama Nobel Purpose. Apa itu? Cita-cita mulia, cita-cita yang agung. 4 bulan ini saya buat namanya Malang Cerdas. Kebetulan saya Aremania ya. Mohon maaf kalau ada bonek di sini, apalagi Persija ya. Kawan ya. Tapi kita tahu siapa yang juara terakhir ya. Nah, saya buat Malang Cerdas. Mungkin sesuai dengan tema hari ini ya. Saya dokter, tapi nggak tahu tiba-tiba saya punya why-nya itu. Saya tuh berpikir ingin banget buat program pendidikan. Betul-betul ingin invest buat jangka panjang ya, buat anak-anak muda di Malang Raya. Saya tanya sama tim saya. Jadi programnya sederhana. Jadi waktu itu saya lagi ke Banten, saya ketemu kawan saya. Dia buat KPLB, terus ada lagi yang buat Serang Cerdas dan lain sebagainya. Terus begitu pulang, saya benar-benar punya why yang kuat untuk bangun sektor pendidikan gitu, di luar program-program kesehatan yang sudah saya kerjakan selama beberapa tahun terakhir ya. Akhirnya programnya sederhana, satu beasiswa kami berikan, alhamdulillah 2 bulan, 3 bulan terakhir ya, kami sudah berikan 71 beasiswa gratis kuliah ya. Di cover UKT penuh, lalu tunjangan hidup tiap bulan 1-2 juta, tunjangan buku tiap tahun gitu, kepada 71 pemuda di Malang Raya. Dan lalu saya punya program Gamal Gustu School, itu saya kunjungi sekolah-sekolah pelosok di Malang Raya untuk betul-betul menanamkan mindset value ya, karakter kepada mereka ya. Nah, waktu saya mulai program ini saya tanya sama tim saya, berapa sekolah yang mau kamu bantu? Tim saya bilang 20, saya bilang saya nggak mau, saya mau support ratusan sekolah gitu. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan ini sudah 89 ya sekolah kami kunjungi, sudah ada sekitar 20.400 ya anak muda yang bergabung dengan kami. Jadi yang pertama Nobel Purpose, cita-cita mulia, cita-cita yang agung. Dan itu harus targetnya tinggi ya. Kenapa? Saat target kita tinggi, adrenalin kita naik kan. Kita eksploitasi diri kita. Kita eksplorasi semua sumber daya yang kita miliki. Dan yang kedua, clever strategi. Banyak masalah yang harus kita selesaikan ya. Banyak juga problem yang kita hadapi gitu. Banyak keterbatasan yang kita miliki ya. Dan banyak juga orang yang mau berbuat ya, banyak hal di luar sana juga. Jadi yang kedua adalah clever strategi. Dan yang paling penting yang ketiganya, powerful action. Jadi you have idea. Kamu punya ide. But everyone has an idea. Tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Jadi ini tentang kemampuan kita eksekusi ide kita. And attracting other people. Dan menarik orang lain. To help you work on your idea. Dan membantu kamu mewujudkan ide kamu. So stay focused, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk kritik apa yang orang lain gak lakukan. Go for it now. Jadi ide itu murah, merealisasikannya yang mahal. Seberapa sering kita punya ide cemerlang, tidak terrealisasi, lalu menyaksikan orang lain merealisasikan dan membesarkan mereka.
Dan saya terinspirasi ketika jalankan program ini ya. Jadi saya itu menikmati sekali ya. Berangkat, pokoknya setiap saya di Kota Malang, pasti ada sekolah yang saya kunjungi setiap hari. Saya usahakan seperti itu. Saya tekankan itu, karena dan tetap saya berjalan, saya ketemu inspirasi. Saya ketemu seorang pelajar namanya Ganes ya. Seorang jurnalis hebat, masih pelajar SMP. Saya ketemu dengan kepala sekolah SMA 1 Lawang ya. Beliau peluk saya sambil menangis dan mendoakan yang terbaik buat saya dan Malang cerdas gitu. Saya ketemu seorang guru Ibu Ovin, sakit kanker, harus kemo. Tapi dia masih terus mengajar. Bahkan selesai kemo kayak suka adanya beliau mengajar, dan banyak orang-orang yang berjuang ya, dalam keterbatasannya. Jadi kalau teman-teman punya ide, itu dosa terbesar ya peserta kajian itu adalah tidak merealisasikan apa yang dibahas gitu kan. Jadi kalau katanya Gus Dur itu orang Eropa ke bulan pakai roket, kita orang Indonesia ke bulan pakai tumpukan hasil penelitian ya. Jadi penelitian terus tapi nggak diimplementasi. Dan jadi 3 poin itu ya penting buat kita berkaitan. Dan saya temui banyak inovasi-inovasi luar biasa ya ketika saya ketemu tokoh-tokoh dunia. Ini misalkan ketika saya di Denmark ya, saya ketemu satu kawan, dia ngembangkan namanya Zipline. Lama 2 tahun kemudian dia dinobatkan sebagai the second most disruptive innovation in the world. Topography and many areas are hard to reach. Traversing that terrain to get to a rural village can take hours, even though it's a very short distance. Today, if a mother is giving birth and suffers from postpartum hemorrhaging, her life is dependent on getting a blood transfusion. There are many different types of blood types. They have a limited shelf life. And the challenge is when you need blood, you need it immediately, but it is unpredictable which geography that will occur in. Hospitals that are in more remote areas can have a very hard time getting enough reliably supplied blood. The time to order and get the supplies by truck is just too late. There's no way that we can overcome the time that it takes to get anywhere during the rainy season. And people would say, okay, during the rainy season, we're just not going to make it. The best case scenario, it would take at least 4 hours. But with Zipline, we're looking at cutting that 4 hours to something like 15 minutes. It is a team of Rwandese who came together with Zipline to groom the project and to make it happen in Rwanda. Their ultimate vision is to put each and every one of those 11 million citizens within a 15 to 35-minute delivery of any essential medical product that they could need. And that's a revolutionary idea for any country in the world. The use of drones to deliver life-saving medical products can overcome the lack of road infrastructure. We need to let our imagination soar. When you have a commodity, rare in supply, that Jadi kalau saya mengembangkan drone yang bisa menjatuhkan kebutuhan kesehatan ya, di titik yang ditentukan untuk membantu mengantarkan berbagai produk-produk kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. It is like we will no longer go around hills, but we fly over the hills. We pulled together a team from places like Boeing, SpaceX, Google, Lockheed Martin. And it's an honor for Zipline to partner with the government of Rwanda. We place a hub next to an existing medical warehouse, and it instantly enables that warehouse to make hundreds of deliveries per day to any location within range. The doctor sends us their order by text, by phone call, whatever's convenient. Somebody identifies the need and then prepares the package, puts it on the drone. Then we take that vehicle and we put it through pre-flight tests. It's launched, it flies automatically out to the clinic. The path has been already calculated, it's in the computer. And then they'll receive a text message saying, Zip is 2 minutes away, please walk outside. It drops the packet. Somebody goes and collects it. It turns around, it flies home, and then we get it ready for the next delivery. Jadi kawan-kawan, sekarang tuh saya lagi ngebukin diri saya, maksudnya lagi motivasi diri saya bahwa saya tuh bisa mencapai lebih dari yang saya capai sebelumnya. Jadi sebelum Covid itu saya terima penghargaan dari Pangeran Charles, Putin dan teman-teman. Setelah Covid kok saya merasa gini-gini aja. Akhirnya saya buat Malang cerdas. Dan saya pingin ngebukin ya antum semua bahwa kawan-kawan tuh bisa mencapai lebih dari yang pada kawan-kawan capai hari ini. Buat teman-teman yang merasa sudah punya posisi bagus di perusahaan, buat teman-teman yang sudah merasa punya bisnis yang sudah pendapatannya bagus, kita itu bisa lebih dari apa yang kita capai sekarang. Nah, di Indonesia dan kita itu punya banyak contoh ya, role model yang itu bisa jadi teladan buat kita semua kawan-kawan.
Contoh Warren Buffett, dia menyerahkan 300 triliun untuk sosial. 2 tahun kemudian dia mengalahkan Bill Gates yang sudah 13 tahun bercokol sebagai orang terkaya di dunia. Ini punya satu Warren Buffett aja di Tokyo sudah ada 10.000 masjid yang bisa dibangun. Bayangkan. Pernah nggak ingat kisahnya ketika Utsman bin Affan membeli sebuah sumur? Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang. Ditanami 1.550 pohon kurma. Separuh buat fakir miskin, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang terus. Lalu dipegang kerajaan Turki Utsmani, diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun dan bisa bertahan, bayangkan 1440 tahun ya, 177 miliar keuntungannya per tahun yang hasil dibangun dari sejak 1400 tahun lalu. Di Indonesia kita punya Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalkan, itu punya 27.000 pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Bayangkan, kita kunjungi satu pondok ya, sampai sepuh usia 50 tahun, 60 tahun nggak selesai itu. Bayangkan, apa yang bisa membuat sebuah kebaikan tumbuh begitu besar? Ingat nggak kisah seorang ulama, seorang kiai keluar rumah, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolah. Berkembang terus, sampai sekarang ya punya 19.000 sekolah, punya 183 universitas, 107 rumah sakit, 13 fakultas kedokteran dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Kiai Haji Madran dengan Muhammadiyah yang dibangun. Jadi ketika kita berkumpul di sini kawan-kawan, miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah supaya bisa kembali ke dunia. Jadi jadikan waktu kita, sisa-sisa usia kita itu kesempatan kita membangun amal-amal yang bisa melampaui usia kita. Contoh ya, 13 tahun Rasulullah di Mekah, berapa jumlah kaum muslimin saat itu? 355. 13 tahun di Mekah, 355. 10 tahun di Madinah, berapa jumlah kaum muslimin? Perang Badar 300-an. Perang Uhud tahun berikutnya 1.000. Lalu perang Handak ya. Fatul Mekah 10.000. Haji Wada ada dua riwayat, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 125.000. Ini menarik dia hikmahnya. 13 tahun 355 orang mengenal Allah. 10 tahun ya, 125.000. Kenapa? Karena saat di Madinah Rasulullah punya banyak instrumen yang bisa dilakukan untuk melakukan kebaikan. Bahkan ketika menaklukkan Mekah, orang-orang kafir itu bertanya kepada Rasulullah dengan nada merayu, "Wahai saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, apa yang akan kau lakukan kepada kami?" Diberikan pemaafan oleh Rasulullah, dan pemaafannya Rasulullah akhirnya membuat banyak orang memeluk Islam ketika itu. Nah itu contoh. Dan di kita punya ya, mungkin buat teman-teman tenaga kesehatan ya, contoh lihat nama-nama rumah sakit di Indonesia. Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo, itu bukan orang-orang yang asetnya banyak kan. Mereka menjadi nama rumah sakit karena dedikasi pengorbanan yang luar biasa. Bahkan bayangkan perasaan cucunya Dr. Sutomo kalau lagi berobat ke rumah sakit ya kan. Iya, kakeknya membangun sebuah legacy besar, karya besar dalam kehidupannya. Di Indonesia kita punya banyak masalah kawan-kawan ya. Mulai saya tahun 2016 diundang Oxfam, kami launching di Thailand waktu itu bersama dengan World Economic Forum, namanya World Equality Forum. Kenapa? Karena kesenjangan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2000 di dunia sama dengan di Indonesia. Dunia itu saat tahun 2015 kekayaan 85 orang terkaya sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. Jadi 85 orang di total sama dengan separuh penduduk di muka bumi, di planet bumi. 217 meningkat kesenjangannya. 8 orang terkaya di dunia sama dengan 3,5 miliar penduduk di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Saya bedah datanya ketemu ya. Prakarsa itu misalkan ya, waktu 2008 itu 40 orang sama dengan 30 juta. Naik terus sampai 2011, kekayaan 40 gelintir orang sama dengan 77 juta. Dan 2017 Oxfam rilis kekayaan 4 gelintir orang terkaya di Indonesia. Yang jelas nggak ada di sini semua ya. Sama dengan kekayaan 100 juta penduduk dunia. Insya Allah ada ya. Nah, bayangkan, ini masalah besar ya. Koefisien gini kita meningkat, Bank Dunia bicara pertumbuhan ekonomi kita dinikmati oleh 20% orang. Credit Suisse bilang kesenjangan kita nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, Thailand dan lain sebagainya. Tapi saya tidak ingin kita memberikan kritik saja ya. Jadi kita juga harus menghadirkan sebuah solusi gitu. Jadi jangan utopis, jangan memberikan kritik tapi tidak memberikan sebuah solusi. Baik mulai dari hal yang kecil. Mau bicara masalah kesehatan banyak. Akses minum air aman kita nomor 2 paling buruk di ASEAN.
improve sanitation kita paling buruk di ASEAN, penyakit tidak menular meningkat dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Mau bicara masalah stunting, bayangkan 1 dari 3 anak Indonesia stunting. Jadi ketemu 3 orang di anak-anak di Indonesia 1 mengalami stunting. Itu akibatnya apa? IQ turun 11 poin, potensi pendapatan turun 22% ya, punya risiko meninggal lebih besar dan menurunkan PDB dan kerugian ekonomi luar biasa. Dan akses dan lain sebagainya, termasuk masalah indeks kelaparan global ya. Bahkan kemarin Kompas juga menulis itu salah satu tulisan tentang bahaya ya kelaparan yang dihadapi banyak masyarakat. Mau bicara masalah pendidikan, PISA bilang dari 77 negara kita peringkat 71 ya, dan mengalami fluktuasi ya. Bahkan kelas rusak kita 1,2 juta, kesejahteraan ya, misalkan guru-guru di Indonesia itu jauh ya, dibandingkan sama Finlandia itu bisa 21 kali lipatnya ya, annual salary-nya. Dan lain, tapi kita punya potensi 3 saya sebut. 1, penetrasi teknologi. Sebelum COVID itu sekitar 272 juta dan sekarang meningkat ya. Sudah 210 juta kurang lebih masyarakat Indonesia menggunakan akses internet. Jadi dengan teknologi kita bisa mengejar ketertinggalan. Kedua, sekarang kita punya bonus demografi, pasti sering dengar kawan-kawan. Tapi apa sih intinya? Jadi bonus demografi itu adalah the economic growth potential that can result from shift in population age structure, mainly when working age population is larger than non-working age share of population. Jadi kita orang-orang usia produktif ya 15-64 tahun jumlahnya lebih banyak. Dan sejarah membuktikan negara-negara yang melalui bonus demografi punya lompatan besar dalam pencapaiannya. Mau bicara Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea ya, mereka mengakhiri bonus demografi dengan PDB 17.000, 16.000, 12.000, 11.000. Dan kondisi kita sama seperti kondisi Jepang ya, saat sekitar tahun 1950 ya. Jadi saat ini bayangkan jumlah produktifnya 67%, saat itu Jepang 59% kan. Lalu anak-anak di bawah 15 tahun ya kita 27%, Jepang 35%. Termasuk jadi kita itu sekarang berada di 46,9% dependensi rasio. Artinya apa? 100 orang produktif menanggung 46,9 orang yang tidak produktif. Dan ini tidak lama, tapi ini potensi yang luar biasa. Gimana dok, kok bisa bonus demografi mempercepat peradaban sebuah negara? 1, tenaga kerjanya banyak, yang bekerja banyak, akhirnya produktif. Kedua, karena ditanggung sedikit kan, 100 orang menanggung 46,9. Dibandingkan misalkan tahun 2010 itu 50,1% dependensi rasio kita. Nah, akhirnya apa? Yang ditanggung sedikit, tabungan meningkat, tabungan keluarga meningkat, tabungan nasional meningkat, perputaran ekonomi meningkat, sumber daya manusia pun lebih baik karena uang yang ditanggung sedikit bisa dipakai buat kesehatan dan pendidikan. Dan ketiga, pernah tidak menemukan kita peringkat 1 di dunia dalam konteks indeks-indeks itu? Bayangkan kita itu berkali-kali dinobatkan sebagai the most generous country in the world. Ini tahun 2020 kita nomor 1 ya, mengalahkan berbagai negara lain. 2022 yang terbaru kita nomor 1 lagi ya. Memang orang kita tidak tegaan ya. Kita aduh sabar ya. Ada orang datang kita pengen bantu, dan itu kekuatan kita, bayangkan. Itu yang membuat orang-orang itu sayang sama masyarakat Indonesia. Itu yang membuat kita ketika dihentam ekonomi, pandemi, kita itu struggling. Dan itu potensial yang kita miliki ke depan. Jadi di antara berbagai masalah tadi, saya itu optimis ya. Indonesia itu sekarang memasuki sebuah era baru, di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial saja, tapi diberikan kepada kita generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Dan kita harus membangun keseimbangan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi jangan cuma kritis tapi harus solutif. Jangan hanya generate idea tapi harus generate solution ya. Kenapa ini penting? Karena problem solving itu irisan antara critical thinking dan creative thinking. Dan ini sesuai dengan rekomendasi World Economic Forum ya, complex problem solving, critical thinking, dan creativity. Dan poin yang paling penting di sini adalah teman-teman segera membuat karya nyata ya. Jadi kita semua di sini sedang membuat cerita kehidupan kita. Saya membuat cerita kehidupan saya dengan membuat inovasi kesehatan, lalu meraih penghargaan dari Pangeran Charles Beaton dan sebagainya. Kawan-kawan pun sedang membuat cerita kehidupannya di sini. Nah, cerita itu ada sequence ya. Sekarang kita sampai di sequence ini, ada sequence sudah kita lalui, ada sequence yang akan kita hadapi ke depan. Prinsip saya bahwa sekelam apapun masa lalu, masa depan masih suci ya. Jadi tidak peduli apa yang ada di belakang kita, tidak peduli apa yang ada di depan kita, tapi yang paling penting adalah kapasitas dan kompetensi dari kita untuk membuat kita menghadapi peluang-peluang apapun yang ada di kemudian hari. Dan kalau ada yang bilang nasi sudah menjadi bubur ya, kalau nasi sudah menjadi bubur, beli apa, seledri, ayam, rubahlah itu menjadi bubur ayam yang nikmat ya. Jadi ini sedikit saja, singkat saja saya ceritakan karya saya. Tapi ini sebagai referensi saja buat teman-teman. Tapi yang paling penting kawan-kawan tergerak untuk membuat karya, dan karya itu kawan-kawan kartu nama terbaik yang teman-teman miliki. Saya terima banyak penghargaan dunia ya, keliling ke banyak panggung dunia itu karena karya nyata yang dihasilkan. Dan sekarang anak muda itu suka kolaborasi bukan kompetisi, dan suka aksi nyata dibandingkan sekedar orasi ataupun
motivasi. Ini program saya yang pertama namanya Klinik Sampah. Dan setiap saya buat program itu selalu ada ceritanya. Dan itu penting memang. Dan jadi kalau saya simpulkan ya, kita buat karya itu bisa satu karena empati. Kita tidak tega gitu. Misalkan ini, saya mulai program ini ketika dosen saya cerita. Seorang anak pemulung namanya Hairunisa meninggal dunia di gerobak sampah ayahnya. Dan kisah itu memotivasi saya untuk mengembangkan yang namanya klinik asuransi sampah because we believe that health is fundamental human right. Jadi bayangkan warga berobat tapi bayar kardus plastik ya. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Nyaman sampah, nyaman kok dia. Nyaman lianya sampah lia nyaman. Before I used to throw everything in the street. Now I start to realize that my rubbish. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Lalu yang kedua, saya magang di rumah sakit, saya terima pasien namanya Awalunimah, anak yatim piatu patah tulang paha kiri, butuh biaya operasi. Lalu saya upload di Facebook saya, besoknya banyak membantu. Semenjak hari itu kami buat program Siapa Peduli untuk membantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi, jumlahnya besar ya. Ini namanya Bilaksono, saya jemput langsung di depan rumah sakit Dr. Sutomo saat itu, sakit Sjögren's syndrome, butuh biaya operasi 300 juta, alhamdulillah terbantu lewat program yang kami kembangkan. Kawanku semua, orang itu tidak peduli seberapa hebat, kayak pintarnya kita. Yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan salah seorang ulama itu menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kau meremehkan sebuah kebaikan. Saat kita menolong orang ya, kadang kita berpikir kita sudah banyak masalah ya, kita sibuk ya, cicilan belum lunas, misalkan macam-macam kan. Nah, apa yang saya katakan pada diri saya, tatkala lelah dengan kesibukan, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana ya. Dan jika kita berpikir hidup ini berat, banyak orang di luar sana yang lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Lalu yang ketiga, inovasi bisa lahir itu karena kita kebentuk satu masalah ya. Jadi problem is primary engine of innovation. Masalah dalam mesin awal akhirnya inovasi, but problem is not enough. Masalah itu nggak cukup, because innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Dan yang ketiga itu kan eksplorasi, kita ketemu hal baru gitu ya. Yang itu akhirnya muncul ide, kreativitas untuk membuat inovasi. Dan yang ketiga saya buat aplikasi digital untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Medika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Medika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Medika. Jadi banyak sebetulnya ya, kawan-kawan apalagi yang di Jepang ya pasti punya banyak kesempatan, kami yang luar biasa ya.
apalagi teman-teman IFMI ya, Allah itu menitipkan rahmat di dalam tangan-tangan kita. Dengan tangan-tangan ini kita bisa menggendong bayi ya kan, menyentuh kaki orang-orang yang sedang sakit ya, membantu orang-orang yang berjuang melawan sakitnya dalam keterbatasan yang mereka miliki. Oke. Jadi karena singkatnya waktu ya, orang yang paling cerdas itu kawan-kawan, orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Jadi betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Dan manusia itu akan diuji di titik terlemahnya. Ada yang diuji harta nggak kuat, ya kan? Ada yang diuji harta kuat, diuji tahta nggak kuat, ya kan? Diuji harta tahta kuat, diuji pria atau wanita nggak kuat ya. Dan yang harus satu motivasi besar menurut saya yang bisa membuat kita akhirnya mau memberikan banyak kebaikan di masyarakat adalah pemahaman kita soal kesementaraan hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Jadi pemahaman kita soal sementara hidup tadi bisa mendorong kita ya, lebih bijaksana dalam memanfaatkan waktu yang kita miliki. Jadi surga itu kawan-kawan dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia. Bangun jam 3 pagi mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan ya. Kalau mau masuk neraka bangun jam 8 tawaf di mall ya, sampai lantai ke-7 gitu kan. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal-hal yang dulu itu tidak kita sukai menjadi kita cintai, dan rasa takut kita pada neraka itu mengubah hal-hal yang dulu kita sukai menjadi tidak kita sukai. Dan terakhir saya ingin sedikit sampaikan soal daya juang ya. Jadi pasti teman-teman menghadapi banyak masalah ya nanti ya ke depan ketika buat karya, menghadapi kegagalan, menghadapi tantangan masalah sumber daya dan lain sebagainya, dan menghadapi hinaan cacian makin dengan sangat sadis ya. Dibilang sok pinter, sok alim gitu kan, sok pahlawan, sok profesional, tapi itu gelar-gelar kehormatan di akhir zaman. Tapi poin pentingnya apa? Kita harus punya daya juang. Jadi orang kalau lihat apa yang saya capai itu kayaknya enak, but people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi banyak saya tuh gagal sebetulnya. Ke Jepang itu dulu alhamdulillah sudah dapat 2 kali dukungan di sini ya. Tapi saya 2 kali ke sini, yang satu 2016 dapat data akhirnya, satu pun gagal sebetulnya. 2017 ya pernah ke sini cari pendanaan, cari peluang fail gitu. Ke Denmark gagal, ke Australia gagal ya. Bahkan di ASEAN itu saya sudah datangi semua negara kecuali Vietnam. Dan banyak juga yang gagal di antara itu gitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan ya, kita harus mau sorong. Jadi harus mau struggling gitu, harus memberikan yang terbaik yang kita bisa. Wa malazatu ila badata. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau kita mau nyaman, kita nggak akan bisa tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus merasakan ketidaknyamanan. Waktu Rasulullah dakwah ke Taif, datang malaikat menawarkan, ya wahai Rasulullah, aku sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menimpakan gunung Jabal Abu Baid ke penduduk Taif. Kalau kita, itu kan udah dilempar-lempar Rasulullah. Kita paling nggak bilang sikat bril gitu kan kalau kita ya. Tapi apa kan Rasulullah? Iya kan? Marilah kita berdoa ya, wahai Allah, maafkanlah umatku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Jadi dalam Rasulullah itu ujiannya Masya Allah kan, dibanding kita tidak ada apa-apanya kita ya. Jadi mulai dilempar kotoran, dilempar batu ya, sampai pernah kan anak panah menembus ya pipinya dan lain sebagainya. Jadi daya juang ini penting ya. Berikan yang terbaik yang kita bisa di sisa waktu kita ya. Harus betul-betul mau sorong gitu. Mau struggling, mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman,
tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangannya, karena di sana orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Kita anak muda ini ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Selagi muda, tempat diri kita dengan tugas bekerja. Tempat terus tanpa hati. Kadang kita akan terpukul, terpuruk, telak dan menyakitkan. Tapi berjalannya waktu kita akan menyadari bahwa semua yang kita lalui itu membuat kita matang, kokoh, tenang, tangguh, membuat kita melompat jauh tinggi, jauh lebih tinggi. Dan keberhasilan, kemenangan itu manja, harus direbut dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Dan tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan nama tidak sebuah kebaikan bertahan. Akhir kata, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Allahun latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Kalau kita betul-betul lillahi ta'ala, tidak ada niatan lain, kita betul-betul ingin nolong orang, maka saya yakin Allah akan menolong kita dengan cara yang begitu indah dan gak pernah kita bayangkan. Segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan ya. Jadi saya nggak salah apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan, Dr. Gamal Albin Said. Masya Allah. Gimana jamaah nih? Terpukau atau gimana nih? Masya Allah. Ini sekelas Dr. Gamal, apalagi kita kalau melihat para Rasulullah, para sahabat ya, berjuang dan bermanfaat untuk umat. Jadi saya dari beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Gamal Albin Said, ketika kita punya ide, mungkin bukan hanya sebatas ide saja, namun kita harus secepatnya untuk berkarya, diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk umatnya. Di mudah-mudahan dengan kajian subuh ini kita bisa mendapat sarjana motivasi khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk jamaah semua dimanapun kita berada, profesi apapun yang kita pegang, kita tidak punya kesempatan untuk bisa bermanfaat untuk umat tentunya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi yang terbaik untuk hari ini, dan mudah-mudahan selepas hari ini kita menjadi orang yang terbaik dan yang dinantikan oleh umat yang ada di Jepang maupun di Indonesia, insya Allah. Mungkin satu pertanyaan saja, mungkin dari jamaah, bila ingin ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin dari belakang itu ya, mungkin langsung berdiri saya, silakan. Tafadhol. Sebutkan nama dan mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizzo. Ini bertanya, mungkin karena tema pada kegiatan malam pagi hari ini adalah profesi dakwah sesuai dengan profesi ya. Jadi saya ingin tahu makna dakwah bagi Dr. Gamal sendiri itu apa. Kemudian kalau dilihat dari ini ya, kemajemukan di Indonesia gitu ya. Tantangan apa yang sekarang Dr. Gamal alami ketika berdakwah di tengah-tengah kalangan tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video tuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ya tentunya setiap kita kan punya potensi ya kawan-kawan ya. Saran saya itu, saya percaya soal mungkin di Jepang itu ikigai itu kan ya. Kerjakan hal yang betul-betul what you love, what you are good at, what the world is, what you can be paid for. Jadi bagaimana ketika kita berdakwah pun sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tentunya itu akan menjadi hasil yang optimal ya. Saya kalau gabung di organisasi nggak nanggung-nanggung ya. Saya itu mesti minta posisi yang menurut saya sesuai dengan apa yang saya miliki supaya melakukan penyelarasan begitu. Itu penting supaya kita menikmati proses, kita nggak mudah lelah, kita bisa berinovasi dan berkarya dengan optimal. Lalu kedua, nah ini mungkin sebetulnya kalau saya lihat ya tantangan pasti banyak, tapi saya mau masuk dalam kerangka berpikir kita dulu. Jadi Indonesia is not just simply country. Indonesia is a great, bold, and righteous idea. Sebuah ide yang besar, berani, dan benar. Kadang kita berdiskusi ya, begitu sengit ya. Kadang kita berdebat begitu panas, tapi saya itu yakin dengan sepenuhnya itu semua kita lakukan karena kita benar-benar sama-sama menyayangi Indonesia, ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia. Jadi rukun agawi sentoso,
Kata Bung Karno kan, without unity there is no prosperity. Kalau kita tidak bersama-sama ya, kita itu tidak akan bisa mencapai kesejahteraan. Bahkan saya punya ada 7 penelitian yang saya kumpulkan yang menunjukkan bahwa keberagaman itu membuat perusahaan bekerja lebih baik ya. Membuat seorang akademisi penelitiannya disitasi 1,5 kali lebih banyak karena penelitinya berasal dari ras yang berbeda misalkan dan lain sebagainya. Jadi itu poin yang pertama soal kacamata kita melihat ya. Jadi kita ini satu keluarga. Ibarat kita tenggelam bersama. Kalau kita bisa berhasil, kita berhasil bersama begitu. Lalu kalau ini yang Habibie juga sampaikan. Jadi karena kita bagian dari masyarakat ya. Saat masyarakat ini sejahtera kan kita juga akan dapatkan manfaatnya kan. Keluarga kita lebih baik, misalkan anak-anak kita ke depan pendidikannya lebih baik ya. Jadi kalau orang bilang jangan peduli masyarakat, jangan peduli sosial ya, nggak ada pengaruhnya buat kita, enggak, pasti ada kembalinya ya. Apapun yang kita kerjakan sekarang itu kan juga buat nanti orang-orang setelah kita ataupun anak cucu kita kelak. Dan yang ketiga ini soal mindset ya. Ada namanya growth mindset, ada namanya fixed mindset. Jadi kita itu jangan punya fixed mindset. Fixed mindset itu mudah menyerah, melihat potensi yang ditentukan, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya, menghindari tantangan ya kan, melihat perbedaan itu sebagai hal yang menghambat dan lain sebagainya. Akhirnya stuck nih, nggak bisa tumbuh. Tapi kalau orang growth mindset ya, dia melihat tadi perbedaan, keberagaman, misalkan sebagai sumber kekayaan ya, melihat potensi yang dimiliki itu sebagai kesempatan dia untuk bisa tumbuh dan berkembang lebih pesat ke depan begitu, melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar tumbuh, lalu menikmati tantangan ya, memeluk tantangan, bahkan dia belajar ya dari kesalahan dan kegagalan yang dilakukan. Itu poin berikutnya. Lalu mungkin yang paling penting ya saya pikir dari konteks ini itu bukti sebetulnya. Jadi saya mungkin sedikit bersyukur ya. Jadi begini, sebelum saya terima penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif ya. Jadi orang butuhkan apa? Bukti sebetulnya. Iya. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan. Karya, prestasi, kontribusi, dampak nyata itu berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi yang kita miliki ya. Dan satu hal yang mau saya yakinkan ya kepada kawan-kawan semua, nobody is going to believe in you until you are already done it. Jadi nggak ada yang percaya sama kita sampai kita benar-benar membuktikannya. Terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya betul-betul berharap ya apa-apa yang bisa kita apa yang tadi kita bahas itu bisa diimplementasi ya. Jadi dosa terbesar peserta kajian itu tidak mengamalkan apa yang didengarkan ya, termasuk yang menyampaikan ya kan. Jadi mungkin pesan terakhir dari saya buat kawan-kawan semua, ide itu murah, merealisasikannya yang mahal ya. Dan seperti motonya IPMI ya, work hard, pray hard, study hard in silence, and let your success and impact be your noise. Belajarlah, bekerjalah, beribadahlah dalam sunyi, dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.